Pernahkah Anda berhenti sejenak dan menyadari betapa banyak energi yang terkuras hanya karena terus-menerus menceritakan apa yang terjadi dalam hidup Anda? Seberapa sering Anda mengulang masalah yang sama, sampai tanpa sadar menjadikannya bagian dari identitas diri? Apa yang Anda ucapkan bukan hanya memberitahu dunia, tetapi juga memprogram pikiran Anda sendiri. Setiap kata yang keluar membentuk cara berpikir, sudut pandang, dan arah hidup Anda. Dan jika Anda tidak belajar mengendalikan ucapan, Anda bisa terjebak hidup dalam sebuah narasi yang Anda tulis sendiri tanpa pernah menyadarinya. Ini bukan video untuk mendorong Anda mengeluh lebih banyak, melainkan untuk menantang Anda. Untuk memilih diam ketika kata-kata yang ingin diucapkan justru melemahkan diri Anda. Untuk mengambil alih kendali atas ucapan, dan dengan itu, kendali atas hidup Anda. Ini bukan tentang memendam perasaan, tetapi tentang berhenti memberi energi pada hal-hal yang membatasi Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar kalimat ini. Mulai hari ini, saya hanya berbicara untuk maju. Saya seorang stoik. Lakukan sekarang. Ini bukan sekadar komentar, melainkan pernyataan langsung kepada pikiran Anda sendiri. Apa yang Anda tulis akan Anda ulangi, dan apa yang Anda ulangi akan tertanam. Kalimat ini membantu memprogram ulang otak Anda, menguasai kata-kata Anda, dan hidup dengan kesadaran penuh. Tulislah, dan biarkan ia tertanam dalam alam bawah sadar Anda. Pertama, mari kita belajar berhenti membicarakan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, setidaknya untuk sejenak. Terlalu sering kita mengulang kisah yang sama, hingga tanpa sadar kita justru terikat semakin kuat pada cerita itu. Ini bukan berarti menyangkal atau menekan emosi, melainkan menyadari betapa besar kekuatan kata-kata dalam membentuk realitas kita. Ketika kita terus berbicara tentang masalah, kekurangan, dan luka lama, kita memberi mereka kekuatan lebih dan menjadikannya identitas. Dan ketika identitas kita berpusat pada rasa sakit, melangkah maju terasa hampir mustahil. Banyak orang tidak bisa berbicara tanpa menyertakan masalah mereka. Awalnya mungkin untuk meluapkan perasaan, tetapi lama-kelamaan mereka seperti terikat pada cerita itu. Mereka merasa istimewa karena menderita, merasa diakui saat didengarkan, dan tanpa disadari, itu berubah menjadi kecanduan emosional. Setiap keluhan, setiap kisah sedih, menjadi cara untuk mempertahankan zona nyaman. Selama masalah selalu berada di luar diri, mereka tidak perlu berubah dari dalam. Namun bagaimana jika kita melakukan kebalikannya? Bagaimana jika alih-alih mengulang masalah, kita mulai berbicara tentang impian? Bagaimana jika kita lebih sering membagikan hal-hal yang menginspirasi dan mengurangi cerita yang membatasi? Mengubah narasi bisa menjadi langkah yang sangat berarti. Ini bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi tentang sadar bahwa kitalah yang memilih cerita mana yang ingin kita ulang. Dan cerita yang kita ulang itulah yang menjadi realitas kita. Ketika kita hanya fokus pada luka, kita menumbuhkan pola pikir kekurangan, seperti menyirami rumput liar setiap hari. Namun saat kita memilih membicarakan hal-hal yang membuat kita merasa hidup, ide-ide yang memotivasi, dan visi yang memberi semangat, energi kita pun berubah. Percakapan kita tidak lagi melelahkan, melainkan memberi inspirasi. Cara kita melihat diri sendiri berubah, dan orang-orang di sekitar kita pun merasakannya. Sering kali kita berpikir bahwa membicarakan masalah membuat kita terlihat jujur dan autentik. Padahal, seringkali itu hanyalah cara untuk menghindari tanggung jawab bertindak. Lebih mudah mengatakan bahwa kita stres, tidak mampu, atau kekurangan, daripada benar-benar melakukan perubahan. Karena perubahan membutuhkan keheningan, refleksi, dan konsistensi, dan itu menakutkan. Itulah sebabnya kita sering mengisi kekosongan dengan kata-kata. Jika kita sungguh ingin sembuh, bertumbuh, dan melangkah maju, kita harus berhenti menceritakan masalah dan mulai menjalaninya. Stokisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Salah satunya adalah ucapan, baik yang kita ucapkan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Epictetus berkata bahwa bukan peristiwa yang memengaruhi kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jika setiap hari kita mengatakan hidup ini sulit, maka hidup akan terasa semakin berat. Tetapi ketika kita berbicara dari kekuatan, bahkan di tengah kekacauan, pikiran kita mulai menyesuaikan diri dengan kekuatan itu. Mari memilih kata dengan lebih sadar, bukan untuk mengesankan siapapun,
tetapi karena apa yang kita ucapkan akan membentuk apa yang kita percayai, dan apa yang kita percayai akan kita jalani. Kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan secara instan, tetapi kita selalu bisa mengubah cerita. Dan perubahan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat kita fokus pada apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang memberi inspirasi, hidup mulai terbuka. Bukan karena keberuntungan berubah, tetapi karena kita berhenti memberi energi pada hal-hal yang membatasi. Berhentilah menceritakan apa yang sedang terjadi. Mulailah berbicara tentang apa yang ingin Anda ciptakan. Lalu jalani. Kedua, kata-kata Anda mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan Anda. Bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana cara Anda mengatakannya. Setiap percakapan adalah instruksi tak langsung tentang bagaimana orang lain memandang dan berhubungan dengan Anda. Jika Anda berbicara dari rasa tidak aman, orang lain akan menangkap hal itu. Jika Anda terus menggambarkan diri sebagai korban, orang lain belajar memperlakukan Anda sebagai korban. Ada perbedaan besar antara orang yang berbicara dengan tenang dan jelas, dan orang yang selalu bereaksi dari kekacauan emosi. Ini bukan tentang berpura-pura kuat, melainkan tentang mengendalikan cara mengekspresikan diri. Dalam konflik, jika Anda berteriak dan menyerang, Anda mengajarkan bahwa Anda tidak bisa diandalkan di situasi sulit. Namun jika Anda mampu berbicara tegas tanpa kehilangan rasa hormat, persepsi orang terhadap Anda berubah total. Apa yang Anda katakan tentang diri sendiri juga masuk ke dalam. Ucapan yang Anda ulang menjadi penegasan yang diterima sebagai kebenaran oleh orang lain dan oleh diri Anda sendiri. Jika Anda terus berkata, "Saya selalu gagal," atau "Saya tidak cukup baik," Anda bukan hanya memperkuatnya di pikiran, tetapi juga memberi izin orang lain untuk memperlakukan Anda demikian. Bicaralah dengan tujuan, terutama saat Anda lelah atau kesal. Karena pada saat itulah kata-kata paling banyak mengajarkan. Nada suara, jeda, dan cara pandang sama pentingnya dengan isi kata. Cara Anda berbicara seringkali lebih kuat daripada apa yang Anda ucapkan. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau menutupi kerapuhan. Kerapuhan yang disampaikan dengan kesadaran justru menciptakan kedekatan. Namun ada perbedaan antara berbagi dengan kesadaran dan meluap tanpa kendali. Yang satu membangun koneksi, yang lain menciptakan kegaduhan. Pilihlah untuk menjadi seseorang yang menenangkan ruang, bukan mencemarinya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah pikiran dan tindakan kita, termasuk kata-kata. Marcus Aurelius berkata bahwa kita harus berbicara hanya jika perlu, dengan kelembutan dan ketegasan. Anda tidak perlu berteriak untuk dihormati. Konsistensi dan ketenangan sudah cukup. Ketiga, jangan membagikan detail tentang bagaimana Anda memperbaiki hidup Anda. Bukan karena harus merahasiakan, tetapi karena ada kekuatan dalam melindungi proses. Saat Anda memulai perubahan, fondasinya masih rapuh. Opini orang lain, bahkan yang terdengar mendukung, bisa melemahkan fokus Anda. Bahkan pujian yang datang terlalu cepat bisa mengalihkan arah. Membicarakan proses sering memberi ilusi kemajuan. Seolah-olah dengan menceritakannya, Anda sudah melangkah jauh. Padahal, berbicara tentang perubahan tidak sama dengan menjalani perubahan. Transformasi sejati tidak membutuhkan penonton, hanya komitmen. Tidak semua orang pantas mengetahui perjalanan Anda. Beberapa akan meragukan, beberapa akan memproyeksikan ketakutan mereka, dan sebagian tidak akan mengerti. Dan itu tidak masalah, karena ini adalah jalan Anda. Semakin pribadi Anda menjaganya, semakin besar kekuatan yang Anda kumpulkan. Anda tidak mencari persetujuan, tetapi evolusi. Stoikisme mengajarkan, jangan jelaskan filosofimu, hiduplah dengannya. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda berubah. Lakukan saja, dan biarkan hasil berbicara saat waktunya tiba. Keempat, biarkan hasil Anda yang berbicara. Pada akhirnya, bukan apa yang Anda katakan yang penting, tetapi apa yang Anda lakukan. Banyak orang terjebak dalam rencana dan niat tanpa eksekusi. Berbicara memberi dopamin sesaat, tetapi itu jebakan. Perbedaan antara mereka yang membangun hidup kokoh dan yang hanya membayangkannya terletak pada kerja sunyi. Saat Anda fokus pada tindakan, hasil akan terlihat tanpa perlu diumumkan. Hormat datang bukan dari kata-kata, tetapi dari konsistensi. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun. Dunia sudah penuh kebisingan. Jadilah berbeda,
Bertindaklah. Kelima, tulis ulang kisah Anda. Cara Anda berbicara tentang diri sendiri adalah deklarasi identitas. Setiap "saya memang seperti ini" adalah batas yang Anda gambar sendiri. Kisah Anda tidak tertulis permanen. Anda bisa mengubahnya. Perhatikan bagaimana Anda berbicara saat gagal. Apakah Anda menghukum diri atau belajar darinya? Fakta bisa sama, tetapi narasi menentukan dampaknya. Dengan mengubah satu kata, Anda bisa membuka fase baru dalam hidup. Stokisme mengajarkan bahwa interpretasi menciptakan pengalaman. Anda memegang pena cerita Anda sendiri. Tulis ulang dengan kesadaran, kekuatan, dan visi. Keenam, disiplin dalam berbicara mencerminkan disiplin batin. Tidak semua yang dipikirkan perlu diucapkan. Kejujuran tanpa kebijaksanaan hanyalah impuls. Kekuatan sejati ada pada kemampuan menunggu, bernapas, dan memilih kata. Menguasai ucapan berarti menguasai diri. Seneca berkata bahwa satu kata bisa menjadi awal kehancuran atau penyembuhan. Perbedaannya terletak pada kondisi batin saat kata itu diucapkan. Diam bukan kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Ketujuh, keheningan untuk mengelola stres dan kecemasan. Di tengah kebisingan dunia, keheningan menjadi ruang pemulihan. Beberapa detik diam dengan kesadaran bisa mengubah keadaan internal sepenuhnya. Dalam keheningan, tubuh rileks, pikiran melambat, dan kejelasan kembali. Keheningan bukan pelarian, tetapi persiapan. Stokisme menyebutnya retreat internal, tempat di dalam diri yang selalu bisa kita kunjungi. Dari sanalah kita merespons, bukan bereaksi. Ketika Anda belajar diam dengan sadar, Anda berhenti dikuasai oleh kekacauan luar. Anda mengamatinya, memahaminya, dan melaluinya dengan tenang. Dan dari sanalah keputusan terbaik lahir.